Baik, perkenalkan nama saya Netesia Jelita Aritona. Saya akan membahas ciri pasar persaingan sempurna. Ciri pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, terdiri dari penjual dan pembeli yang banyak. Yang kedua, adanya kebebasan untuk membuka dan menutup usaha. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang keempat, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas. Yang kelima, mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi yang begitu cukup sempurna. Ada beberapa contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama pasar buah, yang kedua pasar beras, yang ketiga pasar sayur, yang keempat pasar gandum, dan pasar kentang, dan ada juga beberapa contoh lainnya. Yang kedua, saya membahas topik fungsi permintaan perusahaan. Apabila total penerimaan atau TR merupakan perkalian antara harga P dengan kualitas output, maka TR yang diperoleh akan berbentuk garis lurus yang terus meningkat tanpa adanya posisi yang maksimum. Maka beberapa konsep penting yaitu dapat dibangun, yaitu yang pertama penerimaan rata-rata atau AR. AR sama dengan TR per Q sama dengan P, atau juga bisa disebut dengan AR sama dengan P. Yang kedua MR. MR sama dengan AR sama dengan D sama dengan P. Dan topik yang ketiga saya bawakan yaitu penentuan keuntungan maksimum jangka pendek. Terdiri dari 2 poin penting, yaitu yang pertama pendekatan total, yang kedua pendekatan marginal. Pendekatan total. Pendekatan total ini telah dapat menunjukkan posisi equilibrium konsumen dan besarnya keuntungan perusahaan. Namun, penentuan titik keseimbangan produsen dengan menggunakan pendekatan ini kurang banyak manfaatnya dipandang dari segi analisis perilaku produsen, karena tidak dapat menyimpan interpretasi analisis lebih jauh dari perilaku produsen. Yang kedua yaitu pendekatan marginal. Dalam pendekatan ini, produsen akan memperoleh keuntungan maksimum apabila MC tepat sama dengan MR. Karena pada pasar persaingan MR sama dengan P, maka berlaku pula syarat terjadi keuntungan maksimum adalah MC sama dengan P, maka rumus MC sama dengan MR. Perkenalkan, nama saya Nova Serana Purba. Di sini saya akan membahas mengenai 4 kemungkinan kegiatan perusahaan. Yang pertama itu, perusahaan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Perusahaan mendapatkan untung luar biasa apabila harga lebih tinggi dari biaya rata-rata minimum atau AC, sehingga perusahaan masih mendapat keuntungan per unit. Untuk memperoleh keuntungan total, dapat dilakukan dengan menaikkan keuntungan per unit dengan total output yang dijual oleh produsen. Yang kedua itu, mendapat keuntungan normal. Perusahaan mendapat keuntungan normal apabila total penerimaan persis sama dengan total biayanya, atau keuntungan sama dengan nol. Kondisi ini terjadi saat harga sama dengan biaya rata-rata minimum. Pada kondisi ini, dikatakan perusahaan mempunyai keuntungan normal karena perusahaan masih dapat menikmati keuntungan karena memiliki aset biaya tetap. Yang ketiga, perusahaan mengalami kerugian, tetapi masih dapat membayar biaya variabel. Yang artinya itu, perusahaan dapat dikatakan mengalami kerugian, tetapi masih dapat membayar biaya variabel apabila posisi harga berada di bawah AC dan di atas APC. Artinya, pada posisi tersebut, perusahaan memperoleh hasil penjualan tetap. Artinya, pada posisi tersebut, perusahaan memperoleh hasil penjualan tetapi kelebihan tersebut belum dapat menutup semua. Yang keempat, perusahaan berada pada titik gulung tikar, yang artinya perusahaan berada di titik gulung tikar apabila harga yang terbentuk sama dengan biaya variabel atau P sama dengan APC. Pada posisi ini, kerugian perusahaan amat besar karena hasil penjualan kurang dari biayanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kurva penawaran perusahaan dan industri jangka pendek. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas. Artinya, dalam periode 1 atau 2 tahun,
naiknya tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung menaiki penawaran barang dan jasa. Yang ketiga, saya mengenai keseimbangan persaingan sempurna jangka panjang. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Perusahaan juga dituntut agar tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan untuk produksi. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk ke laba nol, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengambilan yang sama. Perusahaan juga tidak dapat menambah laba lagi pada saat SAC sama dengan LAC. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sriwayuni. Di sini saya akan membahas tentang penyesuaian industri dalam jangka panjang dan kebaikan keburukan pasar pesaing sempurna. Yang pertama, saya akan membahas tentang penyesuaian industri dalam jangka panjang. Berdasarkan sifat perubahan biaya produksi jangka panjang, maka kurva dalam penawaran industri jangka panjang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kurva penawaran jangka panjang untuk industri yang biayanya tetap atau konstan. Yang kedua, kurva penawaran jangka panjang untuk industri yang biaya meningkat atau increasing. Yang ketiga, kurva penawaran jangka panjang untuk industri yang biayanya menurun atau decreasing. Selanjutnya, kebaikan pasar pesaing sempurna. Yang pertama itu, tidak ada persaingan di pasar karena produk yang dijual homogen atau serupa. Yang kedua, dalam pasar yang bersaing sempurna, penjual tidak perlu memasang iklan atau promosi. Yang ketiga, harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan, dan umumnya harga cenderung stabil. Yang keempat, harga didasarkan oleh transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kelima, penjual dan pembeli dalam transaksi pembelian dalam memilih barang yang ingin dibeli. Yang keenam, mampu mendorong efisien dalam produksi. Selanjutnya, kekurangan pasar pesaing sempurna. Yang pertama, dalam pasar pesaing sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal. Yang kedua, pembelian mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual sama dan kualitasnya juga sama. Yang ketiga, pekerja cenderung menerima upah atau gaji yang rendah. Keempat, seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi penempatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan.